masih dengan tema kita, udah telanjur zolim, gimana tobatnya? Tepuk tangan dong. Berarti ini adalah tema hari ini gimana supaya bisa bertobat setelah berbuat zolim. Betul, zolim itu kan banyak ya, kriterianya banyak kan. Banyak. Nah, kalau Viti ini termasuk nggak ya Ustadz ya, kita Coba lihat kita lihat. sama-sama. Oh ya Allah, itu kejadian akhir-akhir ini yang lagi membuat kita semua sedih dan turut berduka dengan apa yang terjadi. Ustadz Syam izin, gimana ya kalau misalnya dalam kondisi tertentu ada orang yang diduga menzolimi dan ada ya juga yang merasa mungkin terzolimi. Namun ketika sudah dizolimi mereka merasa udahlah dimaafin aja. Tapi memaafkan tuh masih ada rasa sakit hati, masih ada rasa nggak terima gitu ya. Nah itu bagaimana ya kalau misalnya kita nggak mau bertemu dengan orang itu, tidak mau ada rasa ya udah memaafkan tapi nggak mau lupa. Apakah perbuatan zalim tersebut dapat dimaafkan Allah? Izin Tapi Ustaz. ceritanya udah dimaafkan sama si korban. Sudah dimaafkan tapi nggak lupa, itu gimana Ustaz? Baik. Terima kasih Selin, tabe guruku Ustaz Zanada, Ustaz Maulana, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa ayat dalam Al-Qur'an lebih banyak perintah memaafkan dibandingkan meminta maaf. Lebih susah mana Bu? Memaafkan atau minta maaf? Memaafkan katanya. Minta maaf susah nggak? Susah. Memaafkan? Lebih susah lagi. Itulah kenapa disebutkan dalam Al-Quran salah satu kejadian yang paling menyakiti hati adalah ketika ada hadithul ifki. Fitnah kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha wardhaha. Sampai-sampai ayah Ibunda Aisyah yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wardhaha mengetahui bahwa salah satu panitia gibahnya waktu itu, panitia gosipnya waktu itu yang nyebarin fitnah adalah seorang keponakannya yang dia biayai sehari-hari, yang dia nafkahi, kok dia yang menjadi tukang adu domba dan tukang fitnahnya, sehingga sakit hati Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wardhaha. Beliau sampaikan, saya tidak mau lagi biayai orang ini. Orang saya yang biayai kok dia malah yang fitnah anak saya sendiri, istri Nabi SAW. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum?" Kalau kau maafkan dia, maka apakah engkau tidak senang untuk dimaafkan juga sama Allah Subhanahu wa taala? Sehingga memaafkan itu juga memang butuh effort. Apakah setelah kisah ini terjadi Abu Bakar As-Siddiq sudah hilang sakit hatinya? Tentu saja masih sakit hati. Tentu saja masih ada ganjalan-ganjalan di hati. Namanya manusia, habis disakitin tentu membekas di hati. Cuman apa caranya? Fokusnya dialihkan, dibandingkan mengingat-ingat orang yang menyakiti kita, lebih baik kita mengingat dosa kita sendiri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah dirimu sebelum engkau dihitung nanti di hari kiamat. Daripada kita ingat kesalahan dia, lebih baik kita ingat kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau udah sibuk memikirkan kesalahan diri sendiri, tidak sempat lagi memikirkan kesalahan orang lain. Tuba liman syaghala aibuhu an uyubin nas. Kata Nabi SAW, atau kama qala Nabi SAW, sungguh beruntung orang yang disibukkan dengan aibnya dibandingkan memikirkan aibnya orang lain. Berarti sebaliknya, sungguh celaka orang yang sibuk mikirin kekurangan orang, kesalahan orang, lalu dia terlupakan dengan kekurangan dirinya sendiri. Masya Allah. Jadi biasa itu, kalau belum dimaafkan, belum hilang sakit hati, itu biasa, sangat manusiawi. Tapi yang kita kejar adalah maafnya dia. Apakah sudah diampuni sama Allah? Allah tahu bahwa dia sudah dimaafkan. Gitu ya, meskipun Iya. kita merasa kadang-kadang kita terzolimi, apa wajib kita memaafkan atau kita punya hak untuk belum memaafkan? Memaafkan wajib, bukan wajib karena apa-apa ya. Wajib karena kita punya ganjaran pahala yang sangat besar. Karena kita juga punya salah, sehingga Allah ampuni kita dengan cara kita mengampuni orang lain. Masya Allah, Nah, jadi belajar memaafkan itu memang lebih sulit ya. Kan banyak pahala yang bisa kita dulang dari berbagai macam hal. Salah satunya di video berikut ini, lihat nih. Ini, kalau kita lihat tayangan tadi, saya salut banget dengan ini. Ternyata di luar negeri ada namanya Robin Hood. Di sini ternyata ada Robin Hood juga ya. Kalau di Betawi ada namanya si Pitung. Nah, membantu orang. Ini ternyata ada nih melihat kondisi keadaan dengan memberikan bantuan sesuai dengan kemampuannya, bahkan yang sangat dibutuhkan, pengobatan dan sebagainya. Ya. Kenapa Seli? Terharu. Gak, karena melihat kondisi yang ada kan
cukup menyedihkan untuk kita semua ya Ustadz ya. Bagi bantuan apapun, ajarakallahu fi ma'ataitu, ajarakallahu fi ma'abakatu, ajarakallahu laka tahur, apapun yang sudah dikeluarkan Allah berikan pahala, dan apapun yang tertinggal Allah berikan keberkahan. Di balik ada demo itu ternyata ada saudara-saudara kita yang bersedekah dengan tenaganya, dengan makanan, dengan apapun itu luar biasa. Terima kasih banyak siapapun itu orangnya. Ternyata itu adalah Selin ya. Masya Allah. Masya Allah Ustadz. Ini Ustadz, udah kita sedih-sedihnya udah ya kan. Panggil dulu. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Biar semakin semangat lagi, kita belajar lagi banyak banget. Kita mau mengejar pahala dari banyak cara. Banyak juga yang kadang-kadang merasa terzolimi dengan berbagai cara. Contohnya aja di tempat kerjanya mereka sendiri. Bagaimana ya Ustadz Maulana jika ada perusahaan yang kadang-kadang zolim terhadap karyawannya. Contohnya kayak menunda gaji, selama beberapa alasan dibikin dipersulit gitu loh gaji-gajinya. Atau mungkin hak-hak mereka, sementara mereka udah menjalankan kewajiban mereka. Sedangkan hak pekerja itu kan juga mendapat gaji ya. Mereka kan sudah mengerjakan kewajiban mereka. Izin Ustadz bagaimana? Makasih banyak Selin yang luar biasa, Masya Allah, tabarakallah, memberikan pembelajaran kita dalam PT tadi. Dan buat semuanya, tidak ada maksud dan tujuan kami membahas ini untuk menyinggung siapapun. Ingat, bagi orang yang mempekerjakan orang, bagi toko ataupun perusahaan yang mempekerjakan orang lalu menunda pembayaran utangnya, gajinya, upahnya, gajinya, tukang bangunan terus ditunda pembayarannya. Ada kan gajian per minggu, per Sabtu, betul tidak? Ada gaji harian. Tolong jangan ditunda. Karena bisa jadi engkau tertunda juga pembayaran cicilannya. Betul tidak? Pembayaran sekolah anaknya. Atau sudah ada dijanjikan dan sebagainya. Ini zolimnya jatuh kemana-mana nih. Banyak yang kena. Makanya kezoliman itu betul tadi kata Ustaz Anada adalah lawan daripada keadilan. Adil itu apa? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Berarti zolim tidak menempatkan pada posisinya. Ingat, menunda pembayaran itu dilarang. Jangan sampai kering keringat ke orang baru kau bayar gajinya. Jadi mohon maaf tanpa menggurui, ini adalah bentuk kezoliman dan ada sanksinya. Baik itu di akhirat apalagi di dunia. Ada undang-undangnya, nggak boleh. Tapi ada kondisi nih buat yang di rumah, mohon maaf. Saya tidak membela apa lagi. Ada kondisi, ada kalanya pembayaran itu ditunda karena memang belum cair. Paham nggak? Maka kita harus maklumi keadaan. Kalau ada sesuatu yang menyebabkan dia menunda karena bukan faktor kesengajaan, karena faktor kondisi, itu tidak apa-apa. Yang penting minta ridhonya. 1, 2, 3. Ridhonya. Coba diulang. Ridhonya. Kita ridho. Jadi zolim itu harus kita dapat ridho dulu baru aman. Jadi kalau mau supaya menunda pembayaran gaji itu tidak jadi zolim, minta berikan penjelasan. Mohon maaf karena sesuatu dalam hal boleh disampaikan aja. Oh iya, jadi kita harus berkomunikasi itu Iya. penting ya. Lama-lama saya ceramah, Zelin yang dapat kata kuncinya komunikasi. Iya Ustadz izin. Aku dia Zelin. Masya Allah Ustadz. Kalau begitu mungkin ada ibu-ibu yang mau mewakili untuk bertanya langsung kepada para Ustadz dan juga Ustazah yang ada di sini, mau Bu? Karena kita akan masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah masih semangat banget. Kalau gitu siapa yang mau bertanya duluan? Semua pasti mau bertanya dan punya pertanyaan ya. Kalau gitu aku mulai dari sebelah kiri dulu. Izin Ibu. Ibu silakan maju. Iya, Ibu ke tengah ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Fatimah dari Lumajang, Jawa Timur. Tepuk tangannya dong untuk Ibu Siti Fatimah. Masya Allah. Izin Ibu mau bertanya ke Ya, Ustazah. ya. Iya izin Ustazah. Siap Ibu.
Ustazah, saya Ya. mohon bertanya. Jika kita pernah menyakiti orang lewat kata-kata, tapi sekarang orangnya sudah meninggal dan belum sempat meminta maaf, bagaimana cara untuk bertobat dan cara meminta maafnya? Masya Allah. Masya Allah. Izin Ustazah. Baik, izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Kak Selin terima kasih. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jamaah sekalian, alhamdulillah. Gimana caranya kalau kita pernah menyakiti orang lain, kemudian tapi orangnya udah keburu meninggal dunia? Yang pertama, kita bisa mengunjunginya. Di mana? Di alam kubur. Bukan datang ke kubur ya, bukan masuk ke kubur. Artinya kita berziarah kubur ya. Kita berziarah. Kita mendoakannya, kemudian kita mengatakan Assalamualaikum ya ahlad diyar, Assalamualaikum ya ahlal kubur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan keselamatan, kesejahteraan, karena pada hakikatnya orang yang berada di alam kubur itu bisa mengetahui ketika siapa yang berziarah. Pun sesungguhnya mereka bisa menjawab, mereka menjawab salam kita, cuma kebetulan dan alhamdulillah memang kita ditutup tabir untuk mendengar telinga kita, ditutup telinga kita untuk mendengar salamnya. Ini kalau kita bisa mendengar salamnya orang yang berada di alam kubur, udah pasti kita nggak akan pernah mau ziarah lagi. Tapi alhamdulillah itu yang pertama, datengin, berziarah, kemudian kita mendoakannya. Ya, kalau memang kondisinya jauh, Ustazah kita nggak tahu dikuburkan di mana, jauh juga luar kota, maka kita bisa mendoakan ketika di tempat kita. Karena pada hakikatnya doa pun akan disampaikan kepada yang kita tuju. Yang kedua, ketika kita memang pernah mengucapkan satu kalimat, kemudian kita pernah mengucapkan atau menuliskan sesuatu yang tidak baik, maka wajib kita untuk meralatnya, kita untuk memperbaikinya. Kita sampaikan kepada siapa yang terkait. Kemarin tuh saya pernah ngomongin almarhum nih, pernah ngomongin almarhumah seperti ini. Itu sebenarnya kesalahan saya. Saya pokoknya udah jangan dianggap itu ada ya, saya sudah meminta maaf, saya menyesal. Memperbaiki kepada siapa yang bersangkutan agar yang terkait memahami bahwa itu memang kesalahan kita. Kalau memang ingin sungguh-sungguh memperbaiki dan ingin meminta maaf kepada orang yang sudah meninggal dunia. Yang ketiga, kalau memang ada sesuatu kabar berita yang buruk tentangnya, meskipun bukan sumbernya dari kita, maka kita wajib untuk memperbaikinya dan kita menyebut kebaikan-kebaikannya. Dan memang bukankah diperintah oleh baginda Rasulullah SAW bahwa uzkuru mahasina mautakum, uzkuru mahasina mautakum. Ayo ingat-ingat tentang kebaikan-kebaikan orang yang sudah meninggal dunia. Yang buruknya jangan diangkat lagi. Kalau bisa dan bahkan semestinya memang sudah sewajibnya kelebihan, kebaikan justru kita sebut-sebut. Dan kemudian kita bisa melakukan satu kebaikan, misalnya bersedekah. Kemudian kita menginfakkan harta kita, kemudian kita bersilaturahim dengan keluarganya yang kita niatkan pahalanya untuk almarhumah yang memang pernah kita zolimi. Masya Allah, jadi kita bikin amalan jariah ya buat almarhumah yang belum sempat kita meminta maaf kalau kita berbuat salah ya. Iya, jadi mudah-mudahan kebaikan kita, niat pahalanya untuk almarhumah di alam barzah, insya Allah itu bentuk kesungguh-sungguhan kita ingin memperbaiki hubungan semuanya. Masya Allah Ustazah, tepuk tangan dulu dong semuanya ibu-ibu, insya Allah dapat tadi jawabannya ibu ya. Terima kasih Sama-sama, Kak Selin. Ustazah, Masya Allah. Kita lanjut, pasti masih ada yang mau bertanya-tanya. Ibu dari sebelah kanan, sebelah kiri, mana lagi Bu? Oh yang duluan sebelah kiri lagi Bu, jadi kita yang adil ya Bu ya. Ibu izin ke tengah. Iya, oh iya mau dijemput. Masya Allah. Izin Ibu silakan diperkenalkan dirinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nani Indayati dari Jamaah As-Sakinah Masjid Anas Mahfud Kabupaten Lumajang. Tepuk tangannya dulu dong semuanya. Masya Allah. Mau nanya ke? Ustadz Sam. Ustadz Syam, izin Ustadz Syam. Oke, silahkan Bu. Iya silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmah. Gini Ustadz, seandainya ada orang yang difitnah dan orang itu sudah mengklarifikasi sebetulnya. Mengklarifikasi. Ya sebenarnya sudah, tapi namanya fitnah itu kan menyebar kemana-mana sehingga banyak yang masih belum percaya dan sebagainya. Bagaimana karena butuh waktu yang lama untuk
apakah ini benar atau tidak atau memang fitnah. Begitu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Ibu. Terima kasih, silahkan duduk Ibu. Izin Ustaz. Terima kasih Ibu, terima kasih Selin Tabe Guru Ustadz Maulana, Ustaz Nada, para alim ulama yang belakang Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ada korban fitnah dan orang-orang yang ada di sekitarnya lebih percaya dengan fitnahnya dibandingkan daripada kebenaran itu sendiri. Lalu ternyata apakah kebenaran akan terungkap meskipun harus menunggu waktu yang lama? Jangankan waktu yang lama Bu, ada orang sudah wafat orangnya masih terfitnah juga. Ada orang sudah jauh sudah wafatnya baru terungkap ternyata dia adalah orang yang benar. Subhanallah, banyak orang-orang saleh diuji dengan hal-hal demikian. Tapi alih-alih menyalahkan fitnahnya, alih-alih mencari siapa yang memfitnahnya, mereka fokus untuk dirinya sendiri. Lihat bagaimana doanya Nabi Yunus alaihi salam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Lihat doanya Nabi Adam alaihi salam. Padahal yang menyebabkan Nabi Adam keluar daripada surga itu kan ada godaan iblis. Dan juga ada rayuan daripada istrinya. Apakah Nabi Adam menyalahkan istrinya? Tidak pernah tuh. Apakah Nabi Adam menyalahkan iblis? Tidak pernah tuh. Nabi Adam berdoanya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lihat para imam madhab, 4 imam madhab. Ada yang sampai bersembunyi dalam goa. Ada yang sampai subhanallah mereka di penjara. Rata-rata di penjara. Subhanallah, ada yang bersembunyi 3 hari dalam goa. Lalu hari keempat dia mau keluar. Dibilang sama muridnya, jangan keluar dulu wahai syekh. Mereka masih mengejarmu. Fitnahmu masih menyebar di mana-mana. Apa jawabannya? Saya malu lebih daripada 3 malam di dalam goa. Karena Rasulullah hanya 3 malam dalam goa. Biarlah saya ketangkap. Subhanallah. Padahal mereka dalam kebenaran. Kapan terungkapnya? Setelah wafat. Kapan terungkapnya? Setelah karya-karyanya sampai di tangan kita semua. Inilah para ulama kita, para salafus saleh, tidak terlepas juga daripada fitnah. Nabi SAW sampai ke kota Taif. Ketika sampai di kota Taif dilempari Rasulullah. Kenapa? Korban fitnah. Difitnah. Muhammad itu hanya mau nyebarin nyihir. Muhammad itu hanya akan menjadi tukang sihir di sini. Hati-hati ya, kalau ketemu dengan Muhammad, nanti kalau engkau disentuh tangannya, itu sihirnya akan sampai kepadamu. Subhanallah, apa yang terjadi? Ternyata Allah ungkapkan bahwa Rasulullah itu memang as-siddiq, al-amin, ya orang yang terpercaya, orang yang jujur, sehingga tidak ada lagi yang bisa memfitnahnya. Ada kalanya fitnah itu bisa diselesaikan, ada kalanya juga dibawa sampai mati, tapi yang sesuatu yang harus kita garis bawahi, kebenaran mestilah kebenaran. Dan kita kejar bukan di mata manusia tapi di mata Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, menghindari omongan-omongan atau fitnah-fitnah ya yang belum Betul. tentu benar, itu akan lebih baik ya Ustadz ya. Iya dong. Izin Ustadz, Siap. terima kasih Sama-sama, ilmunya Kak Selly. Ustadz. Masya Allah, ilmunya yang kita dapat hari ini luar biasa banget ya. Termasuk saya sendiri mendapatkan ilmu yang luar biasa. Tepuk tangan untuk pada guru-guru kita, Masya Allah. Jamaah jangan kemana-mana karena setelah yang satu ini kita masih akan lanjut lagi membahas tema kita. Udah telanjur zolim, gimana tobatnya? Tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Yeay, oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah.